while. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarlinda dengan NIM 2254315013, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Lingga. Video ini merupakan tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Pembangunan Pertanian Berkelanjutan yang diampu oleh Ibu Maliza SPMP. Video ini berjudul Pengelolaan Limbah Pertanian dan Rumah Tangga Wilayah Kepulauan Riau, pemanfaatan kulit kelapa, sisa hasil panen, dan limbah dapur menjadi produk bernilai guna dan pupuk organik. Dalam video ini akan dibahas berbagai bentuk limbah pertanian dan rumah tangga yang sering dihasilkan masyarakat, serta cara mengolahnya menjadi produk bermanfaat seperti kerajinan dari kulit kelapa, pemanfaatan sisa hasil panen, dan pengolahan limbah dapur menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan dengan aktivitas pertanian dan rumah tangga yang menghasilkan limbah organik cukup tinggi. Limbah seperti kulit kelapa, jerami, batang tanaman, dan sisa dapur seringkali belum dimanfaatkan optimal. Pengelolaan limbah organik penting untuk ada 3. Yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menambah nilai ekonomi. Dan yang ketiga, mendukung pertanian berkelanjutan. Jenis limbah yang banyak ditemukan ada 2. Yang pertama, limbah pertanian, dan yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah pertanian seperti kulit kelapa, tempurung kelapa, jerami padi, batang pisang, batang jagung, dan daun-daun hasil panen. Limbah rumah tangga seperti sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Pemanfaatan kulit kelapa. Produk yang bisa dihasilkan ada 4. Yang pertama, berikat arang dari tempurung kelapa. Yang kedua, serabut kelapa cocoa fiber untuk media tanam hidroponik atau pot. Yang ketiga, cocopet sebagai pengganti tanah atau media semai. Dan yang keempat, kerajinan tangan seperti tas, pot gantung, dan hiasan rumah. Dampak positif di sini ada 3. Yang pertama, mengurangi sampah pesisir. Yang kedua, mendapat pendapatan masyarakat pesisir. Yang ketiga, mendukung industri kecil menengah IKM. Pemanfaatan sisa hasil panen. Ada 3. Yang pertama, kompos organik. Jerami diolah menjadi pupuk kompos melalui proses pembusukan selama 2-4 minggu. Kedua, pakan ternak. Batang jagung, batang pisang, dan daun sisa panen diolah menjadi pakan hijauan. Yang ketiga, bahan mulsa. Jerami dijadikan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah gulma. Manfaat untuk lingkungan ada 3. Yang pertama, mengurangi pembakaran lahan. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Dan yang ketiga, mendukung pertanian ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah dapur. Yang pertama, pupuk organik cair. Terbuat dari kulit buah, sisa sayuran, dan gula merah. Efektif untuk tanaman sayur, cabai, dan bunga. Yang kedua, kompos rumah tangga. Menggunakan metode komposter ember seperti menggunakan ember tertutup sebagai wadah pengomposan. Kalau Takakura, memakai keranjang plastik yang dilapisi kardus dan diberi bantalan sekam atau bahan penyerap. Lubang biofori. Pengomposan dilakukan di lubang silinder kecil diameter 10-30 cm, kedalamannya 80-100 cm yang dibuat di tanah. Yang ketiga, bahan tambahan media tanam. Kulit telur sebagai sumber kalsium, ampas kopi sebagai penyubur tanah. Proses pengolahan kompos ada 5. Yang pertama, pisahkan limbah organik dari anorganik. Yang kedua, cacah limbah untuk mempercepat penguraian. Yang ketiga, campur dengan tanah dan tambah aktivator E4. Yang keempat, simpan dalam wadah tertutup 14-30 hari. Dan yang kelima, aduk seminggu sekali hingga kompos berwarna gelap dan tidak berbau.
Manfaat ekonomi dan lingkungan. Manfaat ekonomi menghasilkan briket, kerajinan, dan pupuk organik. Yang kedua, mengurangi biaya pembelian pupuk kimia. Yang ketiga, mendorong usaha mikro berbasis limbah. Manfaat lingkungan ada 3 juga. Yang pertama, mengurangi volume sampah rumah tangga. Yang kedua, menurunkan pencemaran tanah dan air. Dan yang ketiga, mendukung pertanian organik berkelanjutan. Contoh penerapan di masyarakat. Masyarakat pesisir memproduksi briket tempurung kelapa sebagai alternatif bahan bakar. Ibu rumah tangga mengolah sisa dapur menjadi POC untuk tanaman perkarangan. Petani memanfaatkan jerami sebagai kompos dan busa di lahan padi. Kesimpulan, limbah pertanian dan rumah tangga di Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan limbah mampu menghasilkan nilai ekonomi, memperbaiki lingkungan, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan produktif. Sumber atau referensi: Badan Pusat Statistik BPS Kepulauan Riau 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2023, Kementerian Pertanian RI 2023, Kementerian Perindustrian, Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2022. Sekian video dari saya. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan penyajian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh my God! Wow! Yeah, Bobby Valentino.